Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Kembali saya bersama Anda dalam guru penggerak angkatan 11 dan kesempatan saya Bapak Bintang Peristiwa yang kali ini saya akan membahas tentang koneksi antara dan positif. Tujuan pembelajaran khusus dalam guru penggerak memahami berkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dalam guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, fungsi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Sebagai seorang guru, saya harus berperan dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi murid. Peran saya dalam menerapkan disiplin positif. Disiplin positif bisa muncul dan terbentuk jika murid memiliki motivasi dari diri sendiri atau internal. Oleh karena itu, motivasi yang bersifat eksternal seperti pemberian hukuman dan hadiah tidak efektif untuk membentuk disiplin positif pada siswa. Guru sangat berperan dalam menciptakan disiplin positif. Salah satu cara yang saya terapkan dalam menciptakan disiplin positif adalah mengganti hadiah menjadi apresiasi serta hukuman menjadi konsekuensi, sehingga murid menyadari apa yang dilakukannya berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, hukuman, ataupun hadiah. Peran memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Harapan dapat menunjukkan motivasi internal dalam diri murid, yaitu untuk dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dengan menghindari hukuman dan pemberian hadiah. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru diharapkan mampu menjadi seorang manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri, mendidik murid untuk dirinya, sehingga murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, mudah diingat dan dipahami semua warga kelas serta diterapkan di kelas. Sebagai guru, saya berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan membuat kesepakatan lewat kegiatan curah pendapat. Penerapan segitiga restitusi. Sebagai seorang manajer, maka guru perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri. Guru harus menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan bersalah,
Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan tujuan supaya murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan modul sebelumnya, filosofi pendidikan belajar pendidikan nasional belajar dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional belajar dewantara. Sebagai pendidik, saya harus berperan dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, edukasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas segitiga restitusi. Dengan terciptanya budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi belajar dewantara, yaitu pendidikan yang bersifat menuntun dan berpihak pada murid. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru. Budaya positif di sekolah dapat tercipta dan dituntut jika guru memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, efektif, kolaboratif, dan inovatif. Guru juga harus mampu berperan sebagai penggerak dalam menciptakan dan menerapkan budaya positif di sekolah dan lingkungan. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Sesuai dengan visi guru penggerak, maka salah satu perubahan yang diinginkan adalah terciptanya budaya positif di sekolah agar dapat terwujud sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi belajar dewantara dan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Sesuai dengan visi guru penggerak, maka salah satu perubahan yang diinginkan adalah terciptanya budaya positif di sekolah agar dapat terwujud sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi belajar dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Yang pertama, pemahaman tentang budaya positif. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya telah memahami makna disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi. Saya akan menerapkan budaya positif itu kepada murid-murid saya di sekolah, serta akan mengimbaskan pemahaman saya kepada rekan-rekan guru yang lain. Kedua, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah respon murid saya ketika saya melakukan restitusi dalam menangani murid saya yang bermasalah. Murid saya merasa senang dan merasa diperhatikan, dan saya melihat adanya perubahan sikap yang positif dari murid saya setelah kejadian tersebut. Kedua, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini adalah saya harus berperan sebagai manajer yang memiliki masalah menggunakan segitiga restitusi, bukan menjadi penghukum atau membuat rasa bersalah yang selama ini sering saya lakukan. Ketiga, pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya adalah ketika saya menangani murid yang membolos menggunakan segitiga restitusi dan membuat keyakinan kelas. Keempat, perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut, saya merasa sangat senang karena bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid saya yang membolos, sehingga murid saya menyadari akan kesalahan yang sudah dilakukannya. Kelima, menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah mempunyai kesadaran dalam diri siswa akan kesalahan yang sudah dilakukannya dengan menggunakan segitiga restitusi, dan yang perlu diperbaiki adalah konsisten dalam menerapkan segitiga restitusi untuk menangani murid yang bermasalah. Keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah posisi membuat rasa bersalah, dan perasaan saya saat itu yakin dengan cara tersebut murid saya akan berubah. Sedangkan setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi manajer, dan perasaan saya sekarang sangat senang karena murid saya menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Tahap yang saya praktekkan adalah menstabilkan identitas. Cara saya mempraktekannya dengan mengatakan kepada murid saya, bukan hanya kamu yang pernah terlambat, temanmu juga pernah terlambat, bahkan itu juga pernah terlambat.
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengajak semua stakeholder bekerja sama dalam menerapkan budaya positif di sekolah dan lingkungannya dan berkesinambungan. Demikianlah, terima kasih. Sekian Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.